Saudara, apa yang Anda tidak hargai dalam selama Anda hidup, one day akan hilang. Kita hari ini sedang duduk nih. Siapa yang di sini umurnya sicap ke atas? Karena mau sinja saya pakai bahasa Chinese, sicap ke atas. Anda makin tua, makin banyak maunya atau makin nggak ada maunya? Ayo, coba ngaku. Ada yang bilang enggak. Iya, makin ngerti gak apa itu prioritas? Emas atau kesehatan? Ah, betul ya. Kalau zaman umur 17 tahun emas ya, berlian. Wah, gitu ya. Atau SMS gitu. Tapi sekarang prioritas berbeda. Nah, saudara, tadi saya bercanda dengan diri saya sendiri. Saya bilang begini, jiwa saya ngomong, kenapa Pak Wilkie, Pastor Wilkie ini bisa khotbah soal anggur? Saya tanya loh sama diri saya sendiri. Saya bilang gini, pasti yang bisa beli anggur cuma dia, saya bilang. Dia nggak ngomong buah jambu. Dia khotbah mahal, anggur yang mahal, ya cuma dia yang bisa beli. Apalagi yang 500 something, saya nggak bisa beli. Saya paling mentok durian. Atau rambutan rapiah, saudara. Udah jarang saya rambutan rapiah ya. Saya suka banget itu. Tapi jangan dikasih semua. Ntar saya naik diabetes. Dan saya bilang, that's amazing. Apa yang Tuhan kerjakan. Terus tadi saya lihat gini. Ternyata yang membuat orang bisa satu itu apa, saudara? Hati yang bersih. Saya kemarin sama Pak Heri di Green Room ngobrol sama satu hamba Tuhan yang luar biasa. Saya bilang masih muda dan luar biasa. Sampai orang bisa masa tua tuh bisa duduk bersama. Itu tuh penyebabnya tuh apa? Kalau hatimu udah dibersihin Tuhan. Bayangin yang menyiksa hidupmu tuh apa dalam hidup ini? Kalau kamu ininya badai. Ya saya lagi berdiri, oh dia kan orangnya gitu, pendeta begitu, gereja begitu, terus aja begitu. Bayangin Pak Wilkie khotbah, terus kamu pernah ininya nggak dibersihin Tuhan nih tanahnya sama ininya. Kamu bisa dengar khotbah nggak? Nggak bisa. Jadi membuat orang nggak bisa bersatu apa? Hatimu kotor. Tanahnya kok. Dan saya pulang, saya evaluasi. Kemarin saya ngomong sama satu hamba Tuhan ini, saya kasih buku dari Master of Guru, Bishop Doug Hewitt gitu ya. Nggak nyangka salah satu bapak rohani saya orang half blood ya. Swiss sama Ghana gitu. Saya pikir orang Amerika gitu atau orang siapa. Terus saya bilang begini, ini buku, ada buku loyalty, Father's Loyalty dan semua. Ini buku nyelamatin timu dari Lot. Dari hati seorang Lot. Baca. Kemarin ada satu gereja belajar di Overcomer, dari jam 5 pagi datang dan mereka haus akan Tuhan. Dan saya ngomong nih, orang rendah hati itu berbahaya loh. Orang yang kenyang berbahaya juga. Karena orang yang rendah hati, kamu akan ditinggikan. Orang yang kenyang, kamu akan menginjak emas dan madu di bawah kakimu. You need to be careful. Kalau matamu menjadi terbiasa. Tadi saya lihat pas kemarin kita ngobrol sama satu hamba Tuhan ini, kita ngomong banyak. Saya bilang, saya lihat Pak Heri dan ya banyak anak-anak di bawah saya yang udah ikut lama. Saya bilang mereka bisa sampai ke titik ini karena mereka hasil dari heaven invasion di mana Tuhan membersihkan mereka. Anda lihat gak tadi pada Pak Wilkie ngomong, dia senyum, Anda senyum. Itu atmosfer apa? Kemurnian. Hati yang diberesin Tuhan. Sungai pertobatan. Nangkep saudara. Saudara jangan jadi anak Tuhan, orang Kristen yang hard to love. Kita, Pak Heri suka bercandain Ibu Ratna kan. Wah ini Jesse berhala segala macam. Pas saya lihat anak ini, saya bilang sama Dani, hard to not to love him. Memang ada anak-anak Tuhan tertentu yang memikat hati Tuhan itu lebih loh. Karena sikap hatinya mau dibentuk. Nangkap saudara. Terus tanda kutip, jujurnya luar biasa. Jesse jujur loh. Aku bohong cuma sekali. Kalau Koko sering katanya gitu. Aku cuma sekali dia bilang. Saya lihat ada orang yang memang bisa masuk ke hati Tuhan begitu dalam.
Dan saya berdoa anak generasi 4 dan 5 ini bisa menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali one day. Anda sedang dilatih. Dan saya lihat benar bahwa si overcomer bisa senyum murni tanpa dipaksaan atau muka munafik itu karena ininya dibersihin. Saya sampai lihat, oh, Tuhan, saya gembala yang paling beruntung kali di muka bumi. Karena Tuhan sendiri membersihkan gereja ini. Nggak ada metode manusia ikut seminar pertumbuhan gereja, penting juga itu. Tapi maksud saya, atmosfer hati yang bersih di gereja itu sungguh mahal. Harus gereja itu masuk dalam kemah pertobatan tadi. So you can see clear. Indah sekali kalau kita duduk dan kemarin kita ngobrol dan kita mentertawakan kebodohan, kenajisan, ketololan hidup saya, ketololan hidup Pak Heri, bagaimana kita immature saat muda, bagaimana kita tanda kutip pernah selek satu dengan yang lain, dengan banyak orang dan segala macam yang saya kasarnya lu jual kita borong, dan kita mentertawakan itu tanpa merasa tertuduh, merasa kita ini bukan siapa-siapa, tapi kita bisa mentertawakan ular dan kalajengking itu di bawah kaki kita gitu. Anda mau nggak ke titik itu? Mentertawakan apa yang setan pernah lakukan buat suamimu dan istrimu, buat keluargamu, buat gerejamu, tapi hatinya udah enak, udah menang, udah bersih, udah mengampuni, dan sehingga kamu bisa kok gue bisa napas enak ya sekarang. Terang aja ininya dioperasi kok. Upilnya diambil gitu. Tadi Jesse keluarin upil gede banget, bilang hi katanya. Jesse kemarin kalau misalnya mau pup dia minta dibersihin orang. Terus saya bilang, Jess kamu udah 5 tahun udah gede, aku belum besar, belum 100 tahun umurnya. Ya deh saya bilang, belum 100 tahun. Dan saya lihat itu malu. Mungkin hari ini Anda ketawa, pasti bersihin, merasa apa harga dirimu apa? Dirobek-robek, gereja apaan nih pertobatan terus. Gue butuh duit dikasih pertobatan. Sakit penyakit dikasih pertobatan. Gue terus yang salah. Nah itu jiwamu yang tadi Pak Wilki katakan merengek dia. Karena jiwa gak mau salah. Kayak Jesse ngomong, koko begini, koko gini. Kemarin kokonya balikin, kamu 3 jam kemarin main handphone gak ada mama. Dia langsung, iya kan, tapi koko juga main. Nah, jiwa gak pernah mau salah. Yang sulit jadi orang tua tuh gini, saat kamu berkata Tuhan, doaku jadi senjata. Betul gak? Jadi orang tua titik itu gak akan. Ada anak yang gak bisa diomongin, cuman bisa didoakan. Penting gak seorang kepala rumah tangga dekat sama Tuhan? Penting. Anak yang kamu dandanin, yang kamu pakaian baju mahal, anting, mungkin berlian, atau warisan mahal, itu gak ada harganya kalau one day mereka gede, jauh dari Tuhan. Tadi saya lihat beberapa anak sekolah minggu ngeliatin, kamu umur berapa yang baju orange? Umur berapa? Hah? Umur 11 tahun. 11 tahun tadi dia dengerin Pak Wilki, ya. Di sini juga ada yang iya gitu. Itu harta loh. Itu harta. Mungkin beberapa anak saudara matematikanya nggak pintar, kayak mungkin anak yang lain, dan jangan pernah ngebandingin orang dan berkata kamu nggak kayak dia ya. No, that's not good. Tapi saya lihat, wow. Tapi mereka nih calon orang yang dipakai Tuhan one day gitu. Wow, that's amazing. Saya bilang kalau Tuhan nggak datang ke Overcomer secara pribadi, ntar Pak Wilki khotbah, siapa khotbah, terus kita akan ngomong gini, betul gak? Dari hati keluar yang kotor. Kata Tuhan berkat
Yang mahal itu kalau aku ngubah hatimu tuh yang sulit. Kenapa Anda makin tua makin demen di rumah Tuhan? Hayo. Why? Karena udah coba semua gagal. Dan gak bisa muasin hatimu. Makanya doa tuh ibu-ibu sama bapak-bapak tuh rajin. Gitu. Anak yang baju biru ini lagi berdoa deh. It's okay. Jangan disenggol, biarkan dia tenang dalam hadirat Tuhan. Saya baru tahu ada posisi tidur gini. Dan saya melihat dia hebat loh bisa begini. Itu ilmu yang saya harus pelajari kayaknya. Menanti Tuhan. Tapi yang saya surprise adalah saya melihat the old me. Dulu kalau anak berisik, wah, saya berkata, get out gitu. Tanya Pak Heri. Sekarang saya bisa tertawa dan saya bisa terharu dan saya bilang berkata, kalau Tuhan gak bersihin saya sebagai gembala, saya orang yang pertama jadi kambing dan masuk neraka loh. Cuman karena saya banyak pengalaman, saya bisa lihat penglihatan, saya pernah lihat Yesus muka ke muka, saya pernah berkhotbah di ribuan orang di banyak gereja dan segala macam. It doesn't change me. So when Jesus is here, celebrate Him. Celebrate Him. Saya baru ngerti apa yang Daud katakan. Do not apart me from your presence. Jangan pisahkan, jauhkan aku dari hadiratmu. Yang Saul gak punya jeritan itu. Brengsek Daud atau Saul? Daud. Tapi dia punya satu itu. Dan Tuhan berkata, bagaimana mungkin aku tidak mencintai raja seperti ini. Kalau saya katakan, seperti saya ngomong, hard to not to love. Anak kayak mungkin anak-anak kalian gitu. Terus saya mau sebutin namanya, yang lain iri lagi. Saya serba salah jadi gembala. Saya harus sebutin semua anak sekolah minggu. Gitu. Kita bisa satu karena hati kita bersih. Wow. Yang rumah tangga coba rasain deh. Gado-gado bagi dua tapi hatinya bersih. Cobain deh. Tapi coba anakmu pakai berlian, pakai jam leher emas atau jam berlian, tapi mukanya ditekuk gitu. Oh man, gak bahagia hidup kayak gitu. Dimulai dari hati yang bersih. Anda tahu kenapa tadi saya tutup dengan ini? Kenapa Anda bisa senyum tadi? Karena itu sebenarnya hasil dari Heaven Invasion. I could not imagine one day Overcomer adalah gereja yang bebas kepahitan. I could not imagine. I cannot imagine. Yang bebas dari nafsu rendah Esau. Gereja yang indah di mata Tuhan. Di mana one day gereja-gereja lain datang ke Overcomer bukan melihat packagingnya yang bisa kita tipu dengan lighting, suara bagus, khotbah yang knowledgeable, tapi mereka belajar karena pertobatan, kehambaan, kemurnian kalian. Dan itu jauh lebih mahal. Gak ada kan seminar kehambaan. Ada yang mau datang? Kalau seminar debu emas, antri sampai depan. Seminar pertumbuhan gereja gimana bisa 100.000. Itu gak mahal. Kenapa gak mahal Pak Gembala? Alkitab udah ngomong. Tuhan yang kasih pertumbuhan. Apa yang mahal? Orang dia yang lakuin semuanya kok. Yang mahal itu kalau dia bisa ngubah kamu dan saya. Makanya Alkitab katakan barang siapa kita seperti seorang anak kecil direndahkan, kata Alkitab. Mereka akan inherit the kingdom of God. Nah, dia ngomongin pinter khotbah, gereja 6.000, gedung gede. Kata Tuhan, itu semua dari aku gratis kok, kata Tuhan.
Tapi yang indah kalau kamu dibersihkan dari dalam. Hari Selasa ini belum sinja kan? Belum. Kalau Anda berkata, Pastor ini tahun apa? Tahun berkat. Tahun pengampunan. Tahun never be the same again. Apa yang kita lakukan di setiap hari Selasa? Keroyokan. Makanya kalau nggak punya holy anger, nanti malas datang di hari Selasa. Ayo hari Selasa ini kita keroyokan lagi. Untuk berdoa di hadapan Tuhan. Kita akan memberi yang terbaik.